Oke, balik lagi sama gua. Jadi di sini di progres minggu keempat kita mainly lulusin pekerjaan dari minggu kemarin. Di sini gua lagi nyambungin kabel buat nyambungin power supply unit dari listrik PLN, listrik rumahan ke power supply unit. Jadi power supply unit itu buat nge-convert listriknya dari AC ke DC dengan tekanan yang direndahkan. Di sini gua lagi rangkai buck converter yang step down. Jadi ini tuh fungsinya buat dari 24 volt itu tuh direndahkan lagi tegangannya biar sesuai sama inputan voltase buat Arduino, yaitu 7 sampai 12 volt. Cuma di sini kita ntar makainya 8 volt. Ini gua nempelin komponennya ke metal sheetnya yang bakal kita tempelin di rumah Arduino ntar. Ini gue lagi ngerangkai kabel-kabelannya, kabel jumpernya. Itu gue lagi masang Dupont female. Ini gue nyambungin dari 24 volt di power supply ke buck converter, terus dari buck converter ntar ke Arduino. Jadi itu bisa dilihat tegangan keluar dari buck converter step down itu 8 volt. Nah, oke, di sini di hari kedua ini gua lagi bikin rumah Arduino-nya, rumah komponen-komponennya sama kakek gua. Ya, di sini dia masang-masang alatnya lagi lagi bolongin buat lampu indikator sama push buttonnya. Gua bantu-bantu juga. Dan di sini gua lagi nyambungin kabel-kabel dari power supply ke lampu-lampu indikator dan push buttonnya. Jadi di sini tuh ada 2 lampu indikator yaitu merah sama hijau dan 2 push button yaitu merah sama hijau. Itu ntar buat ngeindikasiin push button mana yang ditekan. Dan ini hasil jadinya. Itu bisa kita lihat ada beberapa lampu indikator yang tadi gue jelasin. Itu juga dapat mengindikasikan bahwa terpalnya itu terbuka ataupun tertutup nanti. Terus di atas bisa kita lihat juga ada beberapa sensor, dan alat ini nanti bakal tersambung dengan meja pengering yang lagi kita buat sekarang. Halo guys, nah sekarang kita udah masuk minggu keempat nih. Dan ini adalah perjalanan kita menuju lokasi salah satu rumah petani kopi, yaitu Pak Rodi. Untuk lebih lengkapnya, yuk tonton terus videonya. Nah guys, akhirnya kita udah sampai nih di rumah Pak Rodi, dan bisa dilihat di sekitar cukup luas ya halamannya. Dan nantinya alat si kopi akan dipasang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengupdate progres minggu kali ini. Sebenarnya pada program minggu kali ini tuh sudah finalisasi. Oke, saya akan menjelaskan beberapa program kali ini. Kita jadinya tuh menggunakan sensor DHT22 dikarenakan pada library yang kita cari pada SHT kemarin itu cukup kurang dan hasilnya pun error. Jadi kami menggunakan DHT22. Oke, pertama di sini tuh rain pin ini tuh untuk tipping bucket, terus DHT pin itu buat DHT, wine pin ini buat anemo, dan ini DHT type itu tipe dari DHT-nya sendiri, karena ada DHT11, DHT22, dan kita pakai DHT22. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Oke. Yang pertama itu pada tipping bucket ini tuh pada boolean bucket position salah dan atau false, dan yang selanjutnya ini tuh inisialisasi pi itu 3,14 sekian. Lalu ini relay 2 untuk alarm yang kemarin sudah saya jelaskan. Relay 1 ini untuk motor, dan relay 2 ini untuk motor. Ini untuk forward dan ini untuk reverse. Ini periode, ini semua inisialisasi untuk anemometer. Dan ini range status itu tuh untuk nanti akan saya jelaskan. Oke, lanjut ke void setup. Di sini seperti biasa our begin kita inisialisasi DHT-nya di sini.
kita pakai serial Bigen 9600. Terus relaynya ada 3, terus rain pin sebagai input. Terus ini 4 itu wine pin itu buat anemometer. Dan ini kita inisialisasikan high itu mati dan low itu hidup. Oke, void loop-nya ini yang kemarin udah, dan ini untuk pengambilan data dari sensornya, humidity, DHT, rate humidity untuk membaca, dan ini untuk temperatur. Lalu di sini tuh supaya gampang saya menggunakan beberapa fungsi void dan nanti akan dipanggil lagi di void loop. Yang pertama wind velocity, ini buat kecepatan angin. Ini counternya kita inisialisasi 0, speed wind-nya itu dari 0. Terus attach interrupt ini add count itu buat counternya akan terus bertambah karena di sini ada counter plus. Terus ini wind speed itu tadi yang kita gunakan pi di sini itu untuk dirumus wind speed ini. Dan ini buat RPM, nanti RPM-nya itu untuk menentukan juga nih, untuk menentukan si speednya ini. Nih di sini kan ada dikali sama RPM. Nah terus ini tuh buat tipping bucket, dan misalkan kalau si tipping bucketnya nyala itu tuh dapat status 1, sedangkan kalau ketika dia mati itu 0. Nah oke, saya akan menjelaskan di bagian void loop. Di sini kita panggil semua fungsinya, terus ketika ini nanti akan diisi oleh data ketika humidity sekian, temperatur sekian, RPM sekian, dan kecepatan angin sekian, itu relay 1 atau motor forward akan menyala. Lalu ketika range status pada tipping bucket tadi 1 itu tidak ada action atau tidak ada aksi, dan ketika range statusnya di sini tuh saya menggunakan 2 if karena saya hanya ingin mengambil range statusnya 0 ini. Kan ketika range statusnya 1 berarti dia belum ngapa-ngapain nih. Nah setelah dia 0 atau si tipping bucketnya ini nggak bergerak, itu tuh akan melakukan suatu perintah. Di sini ada delay 5 menit. Di sini baru dia yang si ininya mati, relay 1. Terus yang kedua ini yang motor reverse-nya ini akan hidup. Mungkin itu aja sih progresnya, dan ini mungkin udah program final. Ini ada sekitar 108 line. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.